Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau bincang dengan salah satu nasihat dalam karomah. Dia juga merangkap sebagai pembelai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair, Gus. Alhamdulillah. Amin. Mengenai kurban sekarang dengan adanya pandemi, mensiasatnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya pandemi maupun tidak ada pandemi seperti tahun-tahun kemarin, kita sebenarnya prosedurnya sudah tertata rapi. Jadi sudah ada job-job tersendiri, bagian-bagian tersendiri, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Cuma perbedaannya, karena memang kondisi yang semacam ini, kalau kemarin kita itu membebaskan siapapun keluar masuk area penyembelihan atau area peristirahatan hewan, tetapi saran dari Bapak Ketua RW supaya kita gunakan protokol COVID, maka alhamdulillah teman-teman semuanya konsisten sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya yang sudah mematuhi apa yang diharapkan oleh Pak RW maupun apa yang sudah disusun oleh Ketua Takmir sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Kemudian ada urgen yang seperti menurut saya tadi ada suatu urgen yang sepertinya agak terlupa mungkin ya. Mungkin tapi ini masalah taharohnya. Masalah taharohnya kan bukan hanya korban disembelih, tapi penyuciannya itu kan mungkin ada saja beberapa yang ahli ahli kesehatan itu pasti ada ya. Memang di dalam penanganan semacam ini, karena kita bergerak atas nama masjid, seharusnya semua apa yang ada di masjid harus dilibatkan secara aktif. Jadi di masjid ada yang namanya Dewan Tahkim, ada yang namanya ketua, ada yang namanya sekretaris dan sebagainya, dan ada yang namanya pelaksana kegiatan ini. Nah, ini seharusnya pelaksana itu tunduk pada apa yang sudah ditentukan oleh takmir. Dan takmir harus tunduk apa-apa yang merupakan itu adalah advis atau sesuatu yang harus dilakukan, yang ini datangnya dari majelis tahkim yang dimiliki oleh masjid Al-Qur'an. Kalau salah satu kita tinggalkan, pasti nanti akan ada sesuatu yang kurang enak setelah peristiwa ini semuanya terjadi. Betul ya. Perlu nggak itu pelatihan generasi muda dalam menyikapi seperti event kurban ini? Terima kasih. Jadi saya mengamati beberapa tahun terakhir itu saya mengamati bahwa pelaku kurban di sini, pelaku terutama kurban, intinya yang kurban adalah membunuh hewannya. Intinya di situ, Bos. Kalau hanya misalkan bukan hanya ya, kalau netel-netel dan lain sebagainya, insya Allah semua, pokoknya kita nggak sakit, insya Allah semuanya bisa. Tetapi yang eksekusi hewan inilah. Nah, waktu itu kita berpikir, kok yang eksekusi cuma saya dan Pak Misdi. Sedangkan Pak Misdi sendiri 2 tahun kemarin sudah bilang pada saya bahwa kondisinya sudah tidak bisa maksimal. Sehingga 3 tahun yang kemarin saya memberanikan diri untuk memasukkan akhi Mas Hudi bin Nurul Fatoni untuk terlibat secara langsung. Nah, pada tahap awal, kenapa kami libatkan? Karena ini peluang emas. Pertama, ketika pemerintah zamannya Abah Anton turun tangan masalah bagaimana supaya orang-orang yang menyembelih ini tahu halal haramnya, sehingga sembelihan itu benar-benar bisa dimakan secara halal. Pak Bantor ngadakan pelatihan. Alhamdulillah atas nama Al-Mukarramah saya dikirim. Nah, terus tahun depan ada lagi, saya berpikir ini harus ada regenerasi.
Sebab belum tentu tahun berikutnya kita masih hidup, atau belum tentu tahun berikutnya itu kita masih mempunyai kekuatan yang seperti kekuatan pada saat ini. Alhamdulillah 2 tahun yang kemarin Akhi Masudi sudah bisa kita kirim, dan alhamdulillah hasilnya sekarang Akhi Masudi jauh lebih bagus daripada saya, jauh lebih baik daripada saya. Nah itu, jadi dalam arti kalau kita bisa membedakan, maka akan terjadi 2 perbedaan. Saya walaupun lama, tetapi saya termasuk kelas amatir. Nah, Akhi Masudi itu walaupun orang baru, dia termasuk kelas profesional. Nah, karena dia menangani memang secara serius, dan pelatihannya bukan hanya sekali pelatihan itu saja, ikut pelatihan bersambung. Sedangkan saya sebenarnya waktu itu, isi pelatihan itu sebenarnya bagi saya hanya ingin tahu apa sih yang di situ, apa adanya di situ. Ternyata ilmu yang saya peroleh itu bukan ilmu menyembelihnya di situ. Karena ilmu menyembelihnya sudah saya peroleh dari ustadz-ustadz yang sebelumnya. Ya, yang saya peroleh di situ adalah ilmu bagaimana memperlakukan hewan sembelihan itu secara baik. Ya, jadi bagaimana cara nih memperlakukan dia supaya nggak kesakitan, bagaimana supaya dia itu istilahnya nggak sampai stres. Loh, itu ada ilmunya. Contoh misalkan ketika kita bawa pada siang hari, ya kita harus tahu diri lah, harus ada tendanya, jangan sampai dibakar kepanasan. Kalau kita kepanasan bagaimana? Kehujanan bagaimana? Nah, terus disiapkan minuman, disiapkan makanan. Nah, jangan sampai juga ketika proses penyembelihan ternyata kambing dalam keadaan stres, nggak boleh itu. Jadi membanting seenaknya juga nggak boleh. Ada sopan santunnya, ada akhlaknya, seperti ajaran Rasulullah, kita berakhlak pada hewan. Nah ini penting. Nah ini saya harapkan Akhi Masudi sebagai nun sewu, orang profesional tapi bisa kita katakan pendatang baru, profesional. Saya orang amatir tapi pendatang lama. Sedangkan Akhi Masudi itu profesional tapi pendatang baru. Saya harapkan tadi sudah saya bisiki, tolong Masudi, tahun depan harus ada yang dikadang. Nah, harus itu. Jadi masalahnya apa? Jangan sampai gini, punya ilmu dipakai sendiri, tidak ditularkan pada yang lain. Eman kan? Nah, iya ketika kita tahun misalkan ada orang, saya kira kalau Akhi Masudi tidak seperti itu. Misalkan di tempat lain ada orang, aku iso kata tularkan lain. Nah, ketika dia tahun depan berhalangan, terus kan kasihan orang kampung. Maka kewajiban Akhi Masudi mulai sekarang harus sudah mencari siapa yang mampu ya untuk melakukan tugas ini dan ada kesempatan. Harus itu. Kalau perlu bukan hanya Akhi Masudi yang mencari, takmir harus memberi tugas. Jadi ada estafet gitu ya. Betul. Kalau perlu jangan hanya 1, bisa 2, 3 orang. Jadi contohnya saya sudah kontak, itu saya nggak tahu namanya itu, putranya Pak Bungkil itu. Terus yang beberapa kali saya kontak adalah Mas Niam, ya mungkin ada yang lain. Saya harapkan generasi muda itu maulah mendaftar itu untuk menjadi penyembelih, ya. Sebab jangan hanya istilahnya kepingin tapi nggak mau, kan eman toh. Jadi contohnya hari ini saya sengaja lepas dari sapi, sengaja sudah. Sebab sudah saya Akhi Masudi saya berpikir kamu yang atasi semuanya, ini Pak Edwin. Nah, jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan bagus. Sebab saya yakin, jadi ketika kita sudah mengirim seseorang itu untuk melakukan sebuah pelatihan, satu hal yang harus ditanamkan pada kita, jangan merasa tersaingi. Dan kita harus yakin bahwa yang kita kirim itu mampu, dan kita harus mau mengakui kalau memang dia lebih baik. Kalau ini selama ini kita bangun di sini, insya Allah generasi muda kita akan jadi generasi yang bagus. Ya, saya harapkan semuanya seperti itu. Ngaten, Gus. Terima kasih Pak Edwin. Ada saran lagi umpamanya untuk kedepannya? Ya, kedepannya insya Allah mudah-mudahan tidak seperti ini. Kenapa tidak seperti ini? Karena di antara kita mungkin masih ada yang ketakutan, ada yang khawatir dan lain sebagainya. Tapi di antara kita ada yang sembrono, sakar di diri. Nah, di antara kita dia ada yang tengah-tengah, sehingga ada 3 kelompok ini. Iya, 3 kelompok, Gus. Ya,
yang ketakutan terlalu sangat ya juga nggak usah kita ikuti, yang sembrono juga nggak kita ikuti, kita ikut yang tengah-tengah saja. Makanya kita laksanakan dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah tadi kan nggak berjubel toh, Gus. Nggih, Mas. Nah, ya memang alhamdulillah itu pertolongan Allah semuanya. Dan saya kira untuk tahun ini Al-Mukarramah sukses mengkaderan. Alhamdulillah. Ya, sukses mengkaderan. Jadi ini saya titip kepada panjenengan Gus, bagaimana nanti bisa merekrut generasi muda. Cobalah Al-Mukarramah punya program paling 3 tahun ke depan sudah ada 2, 3 orang atau 4 generasi muda baru yang bisa menyembelih kambing maupun sapi. Nah, ini harus diprogramkan. Ya, bagaimana caranya? Nanti intinya di Mas Udi. Kalau saya suruh ngajari, ya insya Allah saya ajari. Ngaten, Gus. Nggih. Matur nuwun. Kula sing matur nuwun. Iya. Demikian rekan-rekan dan pemirsa wawancara kami dengan ngomong-ngomong ngobrol ngalor ngidul dengan Ustaz Edwin. Beliau adalah penasihat di Masjidil Mukarramah sekaligus yang ahli sebenarnya dalam bagaimana memperlakukan hewan selayaknya. Dan yang paling penting yang kita ambil dari beliau tadi adalah kita jangan pernah eman akan ilmu. Kita tularkan ilmu, insya Allah akan menjadi mubarak. Amin, amin, Dan amin. semoga Allah tetap menjadikan kita sebagai umat Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin, amin. Dan Rasulullah SAW dapat mengakui kita sebagai umat. Amin, amin ya Rabb, amin, amin, amin. Masya Allah. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.